Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2022. Nah, nggak kerasa kita udah di part 11. Ini udah sampai dengan 50 soal. Silakan teman-teman yang ingin mengetahui soal-soal dari nomor 1 sampai 50. Ini untuk pengetahuan kuantitatif ya di TPS. Silahkan teman-teman cek video Kak Sugeng di sebelum video ini gitu ya. Jadi silakan aja scroll-scroll untuk channel ini. Jangan lupa juga subscribe channel ini agar Kak Sugeng bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten seperti ini. Oke. Kita udah di nomor 51. Ini adalah soal terakhir untuk teman-teman semua ya. Maksudnya soal terakhir di video kemarin. Ada beberapa yang jawab ya. Yuk, sebelum kita lanjut teman-teman like dulu video ini agar teman-teman ya bisa lah ya sebagai tanda absennya teman-teman untuk pembelajaran kali ini. Jadi Kasung pengen tahu ada berapa sih yang nonton gitu kan, yang benar-benar serius. Oke. Nah, gimana cara mengerjakan soal kayak gini? Mudah banget teman-teman. Di sini kan X, di sini 7, di sini 9, di sini 6, 10, 5, 11 dan Y. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau soal kayak gini, teman-teman kalau sering ngerjain bakal terbiasa. Nah, gimana misalnya kita ini plus 2, terus ini min 2. Nggak tahu nih, ini kita tahu plus 2 nggak tahu min 2 kan. Nah, kan gitu ya. Nah, bingung misalnya. Nah, kalau bingung coba kita cek di loncat 1, ini 7, berarti min 1. Oh, ini min 1. Oh, juga min 1 dong. Berarti 4. Nah, coba ini ke sini, oh plus 1. Oh, ini juga plus 1. Oh, berarti ini juga plus 1 dong. Plus 1-nya berapa kalau mau jadi 9? 8. Ya, jadi jawabannya adalah 8 dan 4. Gitu ya. Jadi yang A, teman-teman. Oke, mudah ya. Makasih nih yang udah jawab. Yuk, kita lanjut ke nomor 52. Nah, silakan teman-teman seperti biasa untuk belajar dengan Kak Sugeng. Teman-teman pause dulu videonya lalu kerjakan. 3, 2, 1. Yuk, di pause. Oke, udah dapet ya. Nah, gimana cara mengerjakan soal kayak gini? Mudah banget teman-teman ya. Jika 10 kurangnya dari 5 kali sebuah bilangan menghasilkan 20, maka berapakah bilangan awal? Ya, nilai dari X. Itu maksudnya X-nya ya, bilangan awalnya misalnya. Nah, misalnya bilangan awalnya adalah kita misalkan X ya. 10 kurangnya dari 5 kali sebuah bilangan itu. Berarti 5 kali bilangan, 5 kali X ya. 10 kurangnya, berarti dikurangi 10 ya nggak sih? Nah, itu akan menghasilkan 20. Udah selesai ya. Jadi kalau 10 kurangnya min 20, kalau 10 lebihnya plus 20. Awas hati-hati, ketukar. Sehingga di sini ada 5X sama dengan 20 ditambah 10. Maka di sini 5X sama dengan 30 dan X-nya adalah 30. Kita bagi dengan 5. Sehingga kita dapatlah nilai X adalah 6. Sip ya, C. Oke, ini untuk nomor 52. Mudah banget teman-teman ya. Lanjut kita ke nomor 53. Nah, silakan teman-teman pause videonya lalu kerjakan ya. 3, 2, 1. Oke, gimana? Udah dapat ya? Matriks A-nya adalah ini jika matriks A adalah matriks singular ya, maka jumlah semua nilai X yang memenuhi. Nah, teman-teman harus tahu materi dari ini matriks ya. Jadi kalau matriks singular itu matriks yang determinannya sama dengan 0 ya. Determinan A sama dengan 0. Itulah yang namanya matriks singular. Kenapa? Karena matriks singular itu adalah matriks yang tidak memiliki inverse. Jadi kalau nggak mau jadi inverse ya berarti determinannya harus 0 dong. Oke, siap ya. Jadi kalau udah gini silakan aja teman-teman langsung aja ini kita kali aja kan gitu. Nah, sehingga di sini X plus 4 dikurangi 5. Nah, kenapa? Karena nilai determinan itu kan perkalian silang ya. Oke, berarti di sini teman-teman bisa hitung itu akan sama dengan 0. Maka di sini kita punya X kuadrat, kemudian di sini plus 4X, kemudian kita kurangi 5, itu akan sama dengan 0. Nah, di sini ada beberapa cara sebenarnya teman-teman ya. Silakan aja mau langsung pakai misalnya dia ini alfa ditambah alfa beta, maka alfa tambah betanya adalah min B per A ya. Jadi di sini min dari 4 per A-nya adalah 1. Jadi jawabannya min 4. Boleh, ini lebih bagus teman-teman.
dibandingkan teman-teman memfaktorin gitu ya. Jadi harus udah ke ini namanya persamaan kuadrat ya. Kuadrat. Sip ya. Kecuali kalau ditanyakannya misalnya X1 doang. Ya berarti itu mau gak mau harus difaktorin. Ini mah jumlah teman-teman. Maka teman-teman harus udah tahu. Soalnya mintanya apa sih? Kan gitu. D berarti ya. Lanjut, kita ke nomor 54. Nah, silahkan teman-teman pause videonya lalu kerjakan. Oke? Yuk, gimana? Udah dapat ya? Nah, berarti di sini kita punya. Oke, berarti di sini pelurusnya adalah X ya, sudut pelurus. Berarti kalau pelurus itu kan gini boy ya. Kita sudut lurus nih, namanya ini sudut lurus. Sudut lurus itu totalnya kan 180 ya nggak? Nah, katanya diketahui X adalah penyiku dari diketahui sudut X penyikunya 15. Berarti gini, penyiku itu. Nah, gini set. Nah, berarti di sini 15. Nah, ini X penyikunya nih. Berapa dia? Tentu X itu kalau dijumlahkan dengan 15 itu 90, ya enggak? Karena ini kan sudut siku-siku. Maka nilai X-nya adalah 75. Nah, X-nya 75. Berarti pelurus dari sudut X. Ini juga sama. Set. Ini kan 75. Taruhlah di sini 75. Berarti di sini berapa nih? Ini P. Nah, berarti kalau P ya ditambah dengan 75 itu harus 180. Sehingga nilai P-nya adalah 105 ya, 105. Oke, berarti karena 105 ditambah dengan 75 kan 180. Sehingga di sini nilai P-nya 105 dan nilai Q-nya adalah 115. Dapatlah kesimpulan P kurang dari Q. Yang P kurang dari Q itu artinya Q lebih besar dari P ya. Ini P lebih kurang dari Q. Oke, deal ya. Lanjut, kita ke nomor 55. Nah, untuk nomor 55, silahkan teman-teman pause video ini lalu teman-teman kerjakan. Oke? Yuk. Nah, udah beres ya. Untuk setiap A yang tidak sama dengan 3, hasil pembagian ini oleh ini. Nah, ingat, berarti pembagian ini oleh ini kan. Berarti pembagian si A plus 3 per 2A min 6 oleh, ya dibagi dengan A kuadrat min 9 per A kuadrat min 6A plus 9. Nah, silakan teman-teman acak. Ini kan A plus 3 lah ya. Nah, ini berarti ada 2, ada 6. 2-nya keluar. Sisa A min 3. Nah, ini nggak bisa dicoret. Nah, karena dia pembagian, boleh dong dikali. Ya nggak sih? Dikali dengan dibalik ininya kan. Jadi A kuadrat min 6A plus 9 per ini A kuadrat min 9. Kan gitu ya. Nah, ini masih belum bisa kita coret. Nah, ini harus curiga teman-teman coret-coret ini. Nah, A kuadrat min 6A plus 9 itu kan sama aja dengan A plus 3 dikuadratin. Iya nggak sih? Kok plus amin. Atau amin 3 dikali amin 3 deh ya. Dikali amin 3. Nah, kita bagi dengan ini juga sama. A plus 3 dikali dengan amin 3. Nah, ini kan bentuk ini kan. Nah, berarti ini amin 3 coret dengan ini. Kemudian amin 3 dicoret dengan yang ini. A plus 3 dicoret dengan ini. Kenapa bisa dicoret, Pak? Karena di sini tidak boleh sama dengan 3A-nya. Jadi enggak 0. Sehingga di sini jawabannya adalah 1/2. Oke? Yang E. Sip, teman-teman ya. Terima kasih atas segala perhatian. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like. Jika tidak suka, silahkan dislike. Share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi... sorry. Belum. Yuk, ini kerjain ya. Sorry banget. Ini kerjain di kolom komentar. Kerjain. Tulis di kolom komentar. Oke.